Firman Tuhan di pagi hari ini bertemakan mengenai rekreasi. Rekreasi yang alkitabiah. Apa itu rekreasi yang alkitabiah? Kalau kita membaca kamus besar bahasa Indonesia, rekreasi artinya adalah sebuah waktu yang kita ambil untuk penyegaran. Penyegaran kembali bagi badan dan pikiran. Rekreasi adalah sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik. Itu adalah rekreasi. Dan kita sebagai manusia membutuhkan, mau untuk rekreasi. Dan tentu sebagai orang Kristen kita mau bertanya, apakah rekreasi adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Dan kita melanjutkan studi kita dalam kitab Markus, dan kita sampai kepada ketiga ayat ini. Markus 6 ayat 30 sampai 32. Ketiga ayat yang memberikan kita satu ajaran, contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang rekreasi. Sebuah waktu di mana kita mengasingkan diri dan beristirahat. Dan kita mau tahu apa itu rekreasi yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita pun sebagai orang Kristen, ketika kita pergi berekreasi, kita bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat 30 dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, ini adalah kembali kepada apa yang sudah mereka lakukan. Kalau kita membaca kembali pasal 6 ini ayat 6b sampai ayat 13. Tuhan mengutus para rasul untuk pergi mengabarkan Injil, untuk pergi bekerja. Dan bekerja sangat keras. Bekerja dengan tekun untuk mengabarkan Injil. Untuk menyampaikan ke banyak orang tentang Tuhan Yesus. Jadi ada sebuah waktu yang mereka pakai untuk bekerja. Untuk melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Bekerja keras. Tubuh mereka letih. Pikiran mereka juga letih. Karena dalam mengabarkan Injil, mereka harus pergi berjalan. Berjalan dari desa satu ke desa lainnya. Dari kota yang satu ke kota lainnya. Mereka membutuhkan pikiran mereka yang selalu harus bekerja. Karena mereka harus menyampaikan Injil. Mereka harus pikirkan bagaimana cara mereka berbicara. Mereka bahkan harus menjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya. Mereka harus menggunakan pikiran mereka. Letih secara jasmani, secara pikiran, secara rohani. Letih. Kita adalah manusia, begitu juga dengan para rasul. Mereka adalah manusia yang sama seperti kita. Tubuh mereka sama seperti tubuh kita. Nah, setelah pekerjaan yang panjang ini, baru Tuhan memberitahukan kepada mereka untuk beristirahat. Nah, kita orang Kristen seperti apa? Sebagai orang Kristen, tentu ada seperti kami hamba Tuhan yang bekerja setiap hari untuk mengabarkan Injil, mengajar, mempersiapkan ibadah, khotbah, tulisan, segala macam. Pikiran, jasmani, fisik harus terkuras. Mempersiapkan firman Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan setelah kuliah 6 tahun, lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan satu khotbah. Karena semakin banyak kita belajar, memang semakin banyak kita tidak tahu.
Dan semakin banyak kita mau tahu. Kadang-kadang mempersiapkan satu khotbah bisa berhari-hari. Kalau saya, ada dua macam orang. Ada yang duduk, mempersiapkan satu hal, duduk, berjam-jam duduk hanya untuk mempersiapkan satu hal. Ada yang modelnya seperti saya, yang akan mempersiapkan sesuatu seiring berjalannya waktu. Artinya seperti ini, minggu depan kita akan melihat ayat 33 dan seterusnya. Nanti malam selesai ibadah malam biasanya saya akan baca dia. Saya akan coba hafalkan dia, ingat dia. Dan sepanjang minggu saya akan pikirkan dia. Ketika terlintas di pikiran saya lihat katanya, saya cari artinya. Saya pikirkan, saya tulis kalau sempat. Makanya HP, tablet, komputer selalu ada di depan saya. Karena ketika muncul ide, tulis. Ketika muncul ide, tulis. Saya orangnya seperti itu. Dan berarti setiap khotbah membutuhkan 1 minggu untuk dipersiapkan. Itu baru satu. Kita punya banyak kegiatan sebagai gereja. Apalagi di masa corona ini, rata-rata saya yang menyampaikan firman Tuhan. Pagi, malam, minggu, Selasa malam, Rabu malam, Sabtu malam. Dan kadang-kadang saya merasa bersalah kalau saya tidur terlalu banyak. Fisik, jasmani juga harus sehat. Letih. Sebagai hamba Tuhan itu letih, capek. Ada orang yang mau jadi hamba Tuhan karena pikir jadi hamba Tuhan enak saja. Tinggal baca firman Tuhan, datang ke mimbar di hari Minggu dan berkhotbah. Wah, sangat sederhana. Ternyata tidak sesederhana itu. Melelahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Belum lagi kalau pergi keluar dan mengabarkan Injil. Belum lagi kalau dimarahi, dihina di luar sana karena mengabarkan Injil. Mental, pikiran, roh, bisa begitu lelah sebagai hamba Tuhan. Nah, kita yang bukan hamba Tuhan. Nah, kita adalah ayah kalau kita laki-laki yang sudah menikah. Suami bagi istri kita. Kita perempuan yang sudah menikah, kita adalah istri bagi suami kita. Kita adalah ibu bagi anak-anak kita. Nah, ini semua adalah pekerjaan yang melelahkan. Kalau mau menjadi ayah yang sesuai dengan firman Tuhan, kalau menjadi suami yang sesuai dengan firman Tuhan, melelahkan. Karena kita harus mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita tahu kita butuh makan, maka istri kita juga butuh makan. Kalau kita mau makanan yang enak, istri kita juga harus diberikan makanan yang enak. Karena kita mengasihi dia seperti diri kita sendiri. Dan untuk mendapatkan makanan yang enak, kita harus bekerja. Bekerja dengan sangat keras. Ayah, suami, laki-laki yang bertanggung jawab, yang Kristen, adalah laki-laki yang bekerja. Bekerja dengan sangat keras, dan itu membutuhkan tenaga. Tubuh lelah, pikiran lelah, karena memikirkan bagaimana caranya, supaya pekerjaan kita selalu berhasil. Sebagai ibu rumah tangga, istri tidaklah mudah. Ada sebuah cerita pendek di mana ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki, yang seorang mempunyai istri, yang satu belum mempunyai istri, dan mereka sedang bercerita. Si laki-laki bilang sama temannya yang mempunyai istri, "Aku mau menceraikan istriku." Temannya itu bertanya, "Kenapa?" Karena dia berpikir istrinya hanya beban saja bagi dia. Istrinya hanya di rumah, mengasuh anaknya, tapi istrinya butuh makan, harus dikasih makan. Pakaian, kalau dibawa kemana-mana, harus pakai dengan tas yang bagus. Ada sedikit aksesoris, ada kalung, anting, cincin. Semua ini harus mengeluarkan uang. Ini semua butuh biaya. Belum lagi setiap bulannya dia akan minta setoran uang belanja. Harus belanja ke pasar. Jadi dia bilang, istriku ini hanya beban bagiku. Aku mau menceraikan dia. Lalu
Si temannya bilang kepada dia, well, sebelum kamu ceraikan dia, mari kita hitung berapa uang yang harus kamu keluarkan kalau kamu hidup sendiri. Karena kalau kamu hidup sendiri, kamu harus menyewa orang untuk mencuci pakaian. Setidaknya pergi laundry. Kamu harus menyewa orang untuk mengasuh anakmu. Kamu harus menyewa orang untuk membersihkan rumahmu. Kamu harus menyewa orang untuk membersihkan kebunmu. Kamu harus menyewa orang untuk memasak makananmu. Ini saja sudah jauh-jauh lebih mahal daripada apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan yang ada di rumahmu. Nah, itu benar. Istri, lagi di Batam ini, perempuan juga harus bekerja. Dan kalaupun tidak bekerja, hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, itulah pekerjaan yang susah, melelahkan, tidak mudah. Secara jasmani lelah, secara pikiran lelah. Kenapa mereka lelah secara pikiran? Ya, mengasuh anak, kita tahu. Ada-ada saja maunya. Ada-ada saja bandelnya. Belum lagi suaminya. Yang ada-ada saja yang membuat mereka sakit kepala, stres, lelah secara pikiran. Kita tahu itu. Di rumah kita masing-masing kita tahu. Sebagai pekerja, pebisnis, karyawan, baik atasan maupun bawahan, semuanya letih bekerja. Jasmani letih. Pikiran letih. Sebagai anak juga melelahkan. Belajar di sekolah, membantu orang tua di rumah. Bermain juga melelahkan. Dan kita semua mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, itu sangat melelahkan. Karena biasanya kalau sesuai dengan firman Tuhan, jalannya harus selalu lurus. Dan jalan yang lurus, dikatakan jalan yang sempit. Yang sulit. Tidak mudah mengikut Tuhan. Tidak mudah melakukan apa yang benar. Kadang-kadang kita harus ekstra dalam bekerja. Ambil satu contoh ketika anak-anak kita mau ujian. Kalau mau menggunakan cara yang lurus, maka dia harus belajar dengan baik. Membaca, menghafal. Membaca dan menghafal. Tapi kalau mau cara yang mudah, yang berdosa, gampang saja. Tak perlu membaca dan menghafal. Tinggal buat catatan. Itu dia. Kalau mau melakukan apa yang benar, lelah. Secara jasmani lelah, secara pikiran lelah. Dan itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Kalau talenta kita adalah menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang yang bekerja di salah satu perusahaan, itu yang diberikan Tuhan kepada kita, pergunakan itu, pakai itu, lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu tidak mudah. Itu sangat melelahkan. Jadi Tuhan berkata kepada kita bahwa ada rekreasi yang bisa kita lakukan. Ada rekreasi yang bisa kita nikmati. Begitu dengan para rasul ini. Di ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan mengajak mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Nah, mana ini tempat yang sunyi? Apa ini tempat yang sunyi? Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang tempat yang sunyi, ada orang yang berpikir tentang pergi ke gua, bertapa kan. Apalagi zaman dahulu, orang berbicara tentang bertapa. Sekarang ada cara bertapa modern.
Tahu apa? Yoga. Yoga adalah cara bertapa modern. Apakah orang Kristen boleh ikut yoga? Ada jemaat yang pernah ikut yoga? Tahu yoga kan? Sebuah senam yang merenggangkan otot-otot. Pada zaman sekarang ini ada dua macam yoga. Satu yoga yang murni olahraga, murni hanya membuat badan relaksasi, artinya stretching, membuat otot-otot kuat, membuat otot-otot lebih rileks dengan gerakan-gerakannya. Tapi ada yoga juga yang mengandung unsur meditasi. Mereka akan bilang, kosongkan pikiranmu, keluarkan energi negatif, dan terima energi positif dari alam. Nah, itu yoga yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Karena itu berunsur Hinduisme, penyembahan berhala. Tempat yang sunyi di sini bukan tempat seperti pergi ke gua, bukan pergi tempat bertapa, mengosongkan pikiran, bukan. Firman Tuhan selalu katakan kepada kita bukan untuk mengosongkan pikiran, tetapi untuk memenuhi pikiran dengan firman Tuhan. Kita jangan pergi mengosongkan pikiran, karena kalau kosong pikiran kita, iblis yang masuk. Kita harus penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya iblis tidak bisa masuk. Itu yang harus kita lakukan. Lalu apa tempat yang sunyi di sini? Tempat yang sunyi di sini kalau kita membaca dalam kitab Lukas, cerita yang sama, Lukas justru memberikan kita nama tempatnya. Namanya adalah Bethsaida, kalau kita melihat Lukas pasal 9, Bethsaida. Dan itu bukan Bethsaida yang ada di daerah Israel atau di bagian selatan, tapi di daerah Galilea. Karena mereka sedang di Galilea, kita lihat nanti bahwa mereka naik perahu. Kalau dalam Alkitab King James, dalam bahasa Inggris, kata tempat yang sunyi di sini diartikan atau diterjemahkan sebagai desert. Desert artinya padang gurun. Padang gurun dalam Alkitab bukan padang gurun seperti kalau kita melihat di film-film padang gurun Sahara yang pasir aja dia, yang kering, tidak ada kehidupan, harus berjalan jauh, mudah-mudahan dapat oasis. Bukan padang gurun seperti itu. Padang gurun di dalam Alkitab di daerah Israel adalah padang gurun yang baik, yang biasanya dia ada tumbuhannya, ada air yang mengalir. Ada tempat di mana orang betul-betul bisa menikmati alam. Itulah padang gurun di Israel. Dan daerah Bethsaida ini adalah daerah yang cukup tinggi dari Danau Galilea. Sekali pergi ke internet dan lihat bagaimana itu Danau Galilea adalah danau yang sangat indah. Dan ini adalah tempat yang tinggi, tidak jauh dari danau. Dan dari tempat ini mereka bisa melihat danau itu. Keindahan daripada danau itu. Dan mereka di sana bisa merasakan angin. Karena di daerah Galilea, anginnya sangat sejuk. Karena di sebelah utara dari Danau Galilea, terdapat gunung yang dingin. Bahkan bersalju. Jadi angin itu akan turun ke selatan, menghampiri orang-orang yang ada di sekitar Danau Galilea. Itu adalah tempat yang sangat nyaman. Itu adalah tempat yang sangat indah untuk mereka pergi dan beristirahat. Tidak salah bagi kita untuk pergi ke satu tempat untuk menikmati alam. Melihat keindahan alam. Saya kalau ada waktu, kadang-kadang pengen pergi ke tempat-tempat seperti yang ada sunset, sunrise. Saya mempunyai satu hobi mengambil foto.
Beberapa kali saya cek di Batam ini di mana terdapat sunset atau sunrise. Mau pergi ke sana untuk menikmati alam, melihat keindahan alam, keindahan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Dengan begitu kita juga ingat akan Sang Pencipta. Tuhan katakan dalam firman-Nya, kalau mau tahu apakah Tuhan itu ada, lihat saja alam semesta ini. Tidak mungkin ada sesuatu yang begitu indah ini tanpa ada seseorang yang membuat dia begitu indah. Kita boleh pergi menikmati alam. Marilah ke tempat yang sunyi, marilah kita pergi ke tempat di mana kita bisa beristirahat dan menikmati alam semesta. Dan dikatakan di sini supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sendirian. Kita mengambil waktu kita saja yang ada di sana. Sendirian di sini bukan berarti satu-satu orang, karena kita lihat di sini Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Artinya satu grup yang satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu keyakinan, satu kepercayaan. Pergi bersama-sama. Mungkin kita dengan keluarga kita. Dan sebagai gereja, ada beberapa program gereja yang bisa mengaplikasikan hal ini. Ada yang kita sebut sebagai church camp atau camp gereja. Camp gereja adalah kita pergi ke satu tempat, satu jemaat pergi, menginap di sana, belajar firman Tuhan bersama-sama di sana, dan menikmati alam bersama-sama. Itu camp gereja. Ada retreat gereja. Ada retreat, kadang-kadang persekutuan wanita, persekutuan pria, sekolah minggu, persekutuan pemuda, pergi retreat, pergi ke satu tempat bersama-sama, beribadah, belajar firman Tuhan, dan beristirahat. Dan di sini kata istirahat adalah kata yang kita bisa katakan rekreasi atau rekreasi. Atau rekreasi. Rekreasi artinya menciptakan kembali. Artinya kita yang sudah lelah, kita yang sudah capek secara fisik dan pikiran, kita mau ciptakan kembali. Ciptakan kembali kekuatan fisik itu. Ciptakan kembali kesegaran pikiran itu. Itu namanya rekreasi yang sesuai dengan Alkitab. Dan kalau kita berbicara tentang rekreasi ini, tentu ini bukanlah untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di sini rekreasinya adalah bersama dengan Tuhan. Rekreasi yang Alkitabiah adalah ketika kita melakukan rekreasinya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berekreasi pada saat ibadah. Hari Minggu, kita bilang, oh Senin sampai Sabtu kita bekerja. Hari Minggu adalah hari off. Daripada pergi ke gereja untuk beribadah, kita pergi rekreasi. Itu bukan rekreasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu melanggar firman Tuhan. Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Mungkin setelah waktu ibadah. Tapi lebih baik pergi beristirahat. Rekreasi adalah tempat di mana kita kembali menyegarkan pikiran kita, bahkan dengan firman Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan, membaca firman-Nya, menguatkan diri kita kembali dengan firman Tuhan. Oh sungguh firman Tuhan ini adalah firman yang menyegarkan jiwa. Makanya sang pemazmur, kalau kita membaca Mazmur 51 ayat 12, dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perbaharuilah. Itulah rekreasi. Kita mau memperbaharui pikiran kita dan kekuatan kita di dalam Tuhan.
dengan roh yang teguh, dengan roh yang kembali mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini seketika, artinya untuk sementara waktu. Untuk waktu yang tidak lama. Rekreasi bukan untuk kita melepaskan diri dari dunia sosial, dunia pekerjaan untuk waktu yang lama. Itu namanya bermalas-malasan, bukan rekreasi lagi. Tapi seketika, dengan segera, dengan sangat cepat, tidak lama. Makanya kalau gereja melakukan namanya church camp atau camp gereja biasanya hanya 5 hari, 6 hari. Kalau pemuda juga mengadakan camp bisa mungkin 2-3 hari. Tidak lama. Nah, kalau terlalu lama itu namanya bermalas-malasan. Tidak mau lagi bekerja. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Secara rohani harus dibangkitkan kembali, harus rekreasi, harus diperbaharui secara fisik juga. Ada waktu untuk lebih bisa makan. Lebih bisa makan. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita memang makan. Tapi makan bukan seperti makan. Saya ingat dulu kalau saya ikut papa saya pergi pasang parabola dulu. Nah, kita makan. Tapi bukan seperti makan. Nah, waktu kita bawa bekal makanan atau kita beli nasi padang di jalan, kemudian kita pergi sampai ke tempat, mungkin setengah pekerjaan sudah waktunya makan siang. Karena biasanya orang membeli parabola diantarkan sekitar jam 10 pagi. Dan karena ada di kampung-kampung, maka mungkin sampai ke rumah orang itu jam 11, jam setengah 12. Jadi harus makan di sana. Kalau bagi papa saya, kalau lagi kerja, boleh makan. Tapi makan dengan cara yang sangat-sangat cepat. Makan bukan makan. Makan secepat mungkin. Kalau boleh 2 menit, 3 menit, 5 menit, selesai. Makannya. Karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, ini adalah waktu rekreasi di mana kita bisa menikmati makan kita. Tidak perlu terburu-buru makan. Makan dengan baik. Waktu untuk makan. Waktu untuk memberikan kita kembali kekuatan jasmani. Saudara-saudara, jangan bekerja terus-menerus sampai lupa beristirahat. Dan Tuhan juga begitu baik kepada kita. Selain kita ada tanggal merah yang Tuhan berikan di mana kita bisa beristirahat dari pekerjaan kita. Tuhan bermurah hati dengan memberikan pemikiran kepada pemerintah dan juga atasan kita untuk memberikan kita cuti setiap tahunnya. Selain itu Tuhan memberikan kita istirahat yang setiap minggunya. 6 hari lamanya kita harus bekerja dan pada hari ke-7 kita harus beristirahat. Dan Tuhan katakan apa? Istirahat ini, hari Sabat ini bukan untuk, atau manusia bukan untuk hari Sabat. Hari Sabat ini bukan untuk membuat kita sulit. Hari Sabat ini membuat kita senang. Hari Sabat ini untuk kita. Mari kita beristirahat di dalam Tuhan. Lupakan pemikiran kita tentang hidup dalam dunia ini. Apa yang mau kita makan besok, ekonomi. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan untuk kita. Di mana kita bisa memfokuskan diri dalam ibadah, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menikmati satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan bisa tidur dan beristirahat di rumah. Ini adalah satu kesempatan yang selalu baik setiap hari minggunya. Orang Kristen harus selalu menunggu hari Sabat. Orang Kristen harus selalu merindukan yang disebut sebagai hari Sabat. Karena itu adalah hari di mana kita beristirahat. Mari kita beristirahat. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita makan makanan yang bisa memberikan kita kesehatan tubuh. Memberikan kita penyegaran terhadap tubuh jasmani kita. Tuhan begitu baik. Memberikan kita waktu untuk istirahat. Katakan di ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri
dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mereka berangkat, mereka pergi. Tuhan sediakan waktu, Tuhan sediakan tempat, Tuhan sediakan suasana. Jangan sia-siakan. Mereka pergi, mereka tidak sia-siakan, mereka ikut Tuhan ke tempat yang sunyi dan berekreasi. Kita pun. Minggu ini, saya baca tadi berita, mulai besok akan dilaksanakan namanya PPKM darurat. Dan PPKM darurat, kalau kita membaca bagaimana yang diaplikasikan di Jawa dan di Bali, ini hampir mirip dengan lockdown. Orang yang tidak berkepentingan untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Karena diperiksa. Untuk apa keluar rumah? Kalau tidak penting-penting, kembali ke rumah. Kalau kita yang bukan bekerja di tempat-tempat yang boleh bekerja, ambil ini sebagai waktu beristirahat. Kemarin ada pemuda yang sempat kena corona dan diisolasi di Galang. Saya katakan kepada mereka, kalian harus bersyukur. Ada waktu beristirahat. Jangan lupa bawa Alkitab kalian ke Galang. Baca banyak-banyak firman Tuhan. Karena itu akan merefresh pikiran kita. Saudara-saudara, membaca firman Tuhan bukan menambah kita stres, tapi justru menambah sukacita. Apalagi kalau kita membaca kitab Mazmur, itu akan memberikan kita sukacita yang luar biasa. Coba saja, bacalah kitab Mazmur. Renungkan bagaimana kasih Tuhan yang besar. Renungkan bagaimana para pemazmur meminta pertolongan Tuhan di saat sulit. Dan renungan-renungan ini akan membuat hati kita, kalau dalam bahasa Inggrisnya, strangely warm. Hangat dengan cara yang sulit kita mengerti. Itulah yang terjadi kalau kita terus membaca dan berdoa, berpikir, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika lelah dan letih, beristirahat. Dan Tuhan memberikan kita mungkin waktu di mana kita bisa beristirahat. Tidak terlalu banyak kegiatan di luar. Tidak ada pernikahan, tidak ada pesta, tidak ada pertemuan. Yang perlu bekerja hanya sampai di tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Nggak boleh ke restoran, tidak boleh ngopi di warung. Hanya di rumah saja. Anggaplah rumah itu tempat yang nyaman untuk kita bisa bersama keluarga, beristirahat, berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Jadi rekreasi ternyata diajarkan dalam firman Tuhan. Tidak salah dan tidak dosa, tapi harus dilakukan dengan benar. Rekreasi bukan tempat kita pergi berdosa. Ada anak-anak muda, rekreasi. Kemana? Ke bar. Kemana? Ke klub. Hiburan kan? Rekreasi. Hiburan untuk kita apa? Main judi. Mabuk-mabukan. Foya-foya. Berzina. Itu bukan rekreasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Menonton apa yang kita tonton. Bermain games. Bagaimana kita bermain games? Apakah itu hanya sekedar rekreasi? Atau itu ketergantungan? Atau sudah menjadi Tuhan kita? Karena banyak anak muda bermain games, anak-anak bermain games. Dan games menjadi Tuhannya. Orang tua panggil dia marah kepada orang tuanya, berarti gamesnya sudah jadi Tuhannya. Karena dia tidak lagi menghormati orang tuanya gara-gara gamesnya. Nah, itu bukan lagi waktu rekreasi. Itu bukan lagi rekreasi. Itu sudah melanggar firman Tuhan. Bermain game sampai tengah malam. Sehingga besok tidak bisa bangun. Anak muda pergi bermain games malam minggu. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi.
Besok pagi, hari Minggu, tidak bisa bangun. Tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena games. Jadi siapa Tuhannya? Games. Mabar, bermain bareng dengan teman-teman. Apa yang mereka lakukan? Ya mabar memang, bermain bersama-sama. Tapi mulut mereka tidak berhenti mengucapkan kata-kata kotor. Itu bukan rekreasi. Itu berdosa terhadap Tuhan. Kalau ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita di mana kita beristirahat, pakailah sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita jangan berdosa dan Tuhan tidak murka terhadap kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.